Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah ada tanaman herbal ya atau tanaman obat yang mampu untuk mengatasi lemah jantung. Nah, jantung lemah atau lemah jantung ini adalah kondisi di istilah medisnya disebut sebagai kardiomiopati. Ini merupakan kondisi di mana otot-otot jantung tidak bekerja dengan baik. Jadi ada keterbatasan untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau kemampuan jantung kita cenderung kenapa disebut sebagai lemah ya, karena tidak bisa atau tidak secara optimal, tidak secara maksimal mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bisa bergejala atau juga tidak memiliki gejala, dan ini bisa mengakibatkan ya jika tidak segera diatasi atau jika kondisinya semakin lama semakin parah, maka akan mengakibatkan kondisi misalnya seperti gagal jantung, gangguan irama jantung sampai dengan serangan jantung. Jadi sebaiknya memang harus dilakukan penanganan secara khusus ya, dan dilakukan pemeriksaan secara lebih intens ya, secara lebih lanjut berkaitan dengan kondisi lemah jantung tersebut. Nah, biasanya ya ada beberapa tipe dari lemah jantung yang dialami, terus kemudian akan dilakukan beberapa treatment ya, sampai dengan misalnya dilakukan tindakan medis seperti kateterisasi, operasi, dan lain sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini sebetulnya ya secara spesifik tanaman herbal yang mampu untuk membantu atau menyembuhkan jantung lemah tersebut belum ditemukan atau belum dilakukan uji penelitian secara khusus, karena ya jantung lemah ini tidak bisa hanya berkaitan dengan atau hanya disembuhkan oleh satu jenis tanaman obat tertentu saja atau satu resep tanaman obat tertentu. Ada beberapa tanaman yang memang memiliki khasiat ya, yang biasanya mengandung vitamin B, ini akan sangat bagus, atau beberapa tanaman yang mampu untuk mengontrol kadar lemak dalam darah, misalnya ada mengkudu ya, ini sangat bagus sekali untuk kinerja dari sistem kardiovaskular kita atau sistem kinerja jantung kita. Namun ya ini akan sia-sia ya berkaitan dengan keluhan jantung lemah tadi jika secara keseluruhan tidak memperhatikan pola hidup yang ada. Ya, jadi asupan makanan memang sangat harus diperhatikan, harus mengkonsumsi banyak nutrisi, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran yang berwarna hijau pekat ya, yang mengandung vitamin B12, terus kemudian makanan-makanan yang mengandung asam folat yang tinggi, yang mampu untuk mengontrol kadar lemak dalam darah ya, mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh, makanan-makanan yang disajikan dengan cara digoreng, makanan-makanan yang mengandung atau sering diistilahkan trans fat ya, makanan-makanan frozen food ini juga harus dihindari ya. Mengkonsumsi daging dengan tidak menyertakan lemaknya, ayam juga tanpa lemaknya, tanpa kulitnya, biasanya di bagian dada, dan disajikan dengan cara direbus atau dikukus. Terus kemudian susu ya, juga menghindari susu yang mengandung lemak yang tinggi. Terus kemudian memperhatikan asupan garam ya, jangan sampai mengkonsumsi garam secara berlebihan ya. Terus kemudian mengurangi makanan atau minuman yang mengandung gula yang cukup tinggi. Gula ini merupakan salah satu jenis karbohidrat yang terlalu sederhana yang mudah diurai oleh tubuh. Jadi Anda bisa mengganti karbohidrat secara keseluruhan juga dengan karbohidrat yang lebih kompleks ya. Terus kemudian menghindari asap rokok ya, tidak merokok, mengurangi berat badan yang berlebih, terus kemudian berolahraga secara rutin ya. Olahraga yang tidak terlalu intens ya, tapi cukup untuk membakar kalori, membuat seluruh tubuh Anda bergerak, membuat peredaran darah Anda menjadi lebih lancar, terus mencukupi kebutuhan tidur Anda, menghindari stres, kemudian ya jika disertai dengan keluhan-keluhan lain misalnya diabetes atau kolesterol yang cukup tinggi atau hipertensi, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, itu secara keseluruhan berkaitan dengan jantung lemah ya. Jadi ada beberapa tanaman yang misalnya atau herbal yang saya sebutkan tadi, ada mengkudu ya, dan beberapa sayuran-sayuran lain yang atau buah-buahan misalnya buah bit, terus kemudian buah
alpukat itu bagus ya untuk menjaga kadar lemak darah, terus kemudian menghindari makanan-makanan yang digoreng, sayur-sayuran misalnya seperti brokoli, buncis, ya wortel itu juga bagus untuk dikonsumsi. Jadi secara keseluruhan Anda mengkonsumsi atau menjaga pola hidup sehat dalam diri Anda. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan bagi Anda yang ingin belajar tentang pemanfaatan herbal ini, silakan Anda bergabung bersama kami, mengikuti pelatihan kami. Info seputar pelatihan ada di website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.